kalian stres ngerjain tugas, overthinking, atau galau soal hubungan? Tapi bukannya cerita ke temen, malah buka ChatGPT dan mulai curhat panjang lebar. Fenomena ini bukan cuma di luar negeri, tapi juga terjadi di Indonesia. Kompas Edu mencatat, makin banyak Gen Z di Indonesia yang pakai AI, termasuk ChatGPT, bukan hanya untuk tugas, tapi juga untuk cerita soal tekanan mental dan masalah sosial yang mereka hadapi. Survei Populix yang dirilis Good Stats bahkan menunjukkan 41% publik Indonesia bersedia curhat ke AI tentang stres dan kondisi kesehatan mentalnya. Di video ini, judulnya ChatGPT jadi tempat curhat anak muda, normal atau bahaya sih? Sebagai mahasiswa pendidikan kewarganegaraan, aku ingin ajak kita melihat fenomena ini dari kacamata warga negara digital. Apa sih hak dan kewajiban kita? Bagaimana soal privacy? Dan sampai sejauh mana negara perlu mengatur penggunaan AI? Dulu kalau stres, kita mungkin curhat ke sahabat, guru BK, atau keluarga. Sekarang banyak yang buka aplikasi AI dan mulai ngetik, aku lagi capek nih, harus gimana ya? Psikolog yang diwawancari media di Indonesia menjelaskan beberapa alasan kenapa remaja dan Gen Z suka curhat ke AI. Pertama, aksesnya gampang karena cukup punya HP dan internet. Kedua, merasa tidak dihakimi karena AI dianggap netral. Yang ketiga, nyaman buat generasi digital yang lebih terbiasa dengan chat dan juga teks. Bagi banyak orang, ChatGPT terasa seperti teman yang selalu on, sabar, dan siap mendengarkan. Jadi, wajar saja kalau sebagian menganggap ini sebagai teman curhat baru. Dari sisi tertentu, curhat ke AI sebenarnya bisa punya manfaat, selama kita paham batasnya. Beberapa kampus dan pengembang di Indonesia mulai membuat chatbot khusus kesehatan mental untuk edukasi dan konseling awal bagi remaja. Fungsinya bukan menggantikan psikolog, tapi sebagai pendamping yang membantu mengenali gejala stres, memberi tips coping sederhana, dan mendorong pengguna mencari bantuan profesional kalau perlu. Buat anak muda yang kesulitan akses psikolog karena biaya, jarak, atau malu, AI bisa membantu untuk merapikan pikiran, mendapatkan informasi awal, dan melatih keberanian berbicara. Tapi, di balik semua itu, ada beberapa lampu merah yang perlu kita waspadai. Pertama, resiko ketergantungan emosional. Portal teknologi di Indonesia mengingatkan, kalau AI dijadikan tempat curhat utama, kita bisa merasa cukup dengan belasan chatbot dan tidak lagi berusaha membangun hubungan nyata dengan manusia. Kemudian yang kedua, resiko salah arah. Karena AI ini bukan terapis, tidak punya kemampuan teknologi klinis, dan bisa salah mengartikan konteks, jadi jawaban AI bisa terlalu umum atau bahkan berbahaya kalau diikuti mentah-mentah dalam situasi krisis emosional. Ketiga, privasi dan jejak digital. Saat kita curhat, semua kalimat yang kita ketik sebenarnya menjadi data yang disimpan di server. Curhatan kita berpotensi dianalisis, dipakai untuk melatih model, atau bahkan bocor kalau sistemnya diserang. Di kelas pendidikan kewarganegaraan, kita belajar bahwa warga negara bukan hanya penduduk yang tinggal di suatu wilayah, tapi juga subjek hukum dan etika di berbagai ruang, termasuk ruang digital. Dalam konsep kewarganegaraan digital, tentang kemampuan menggunakan teknologi secara aman, etis, dan kritis, dapat diambil bahwa dalam menggunakan ChatGPT, kita harus bisa menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia. Jadi, curhat ke ChatGPT itu boleh, tapi tidak boleh menjadikan satu-satunya tempat curhat. Apalagi saat kita mengalami kekerasan, ide bunuh diri, atau gangguan mental serius yang seharusnya membutuhkan tenaga profesional. Kemudian, kita harus bisa berpikir kritis terhadap jawaban AI. Jadi, sebagai warga digital, kita perlu mengecek ulang informasi, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak menelan mentah-mentah apapun yang keluar di layar. Kemudian juga kita harus menjaga etika dan privasi dengan tidak menuliskan nama lengkap, alamat, atau data sensitif milik diri sendiri dan juga orang lain. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan tanggung jawab ikut bermain di sini. Kita dituntut untuk peduli pada kesehatan mental diri dan orang lain, sekaligus kritis terhadap sistem yang memproses data dan emosi kita. Jadi, pada akhirnya, ChatGPT jadi tempat curhat anak muda itu normal atau bahaya sih? Jawabannya bisa keduanya. Normal kalau kita pakai sebagai alat bantu untuk menata pikiran, mencari informasi awal, dan memotivasi diri. Tapi bahaya
kalau kita menjadikannya satu-satunya teman yang kita percaya, menggantikan hubungan dengan keluarga. Jadi, sebagai generasi muda dan warga negara digital, tugas kita bukan menolak teknologi, tapi mengendalikannya. Kita bisa mendorong adanya edukasi AI di sekolah dan kampus, regulasi yang melindungi data pribadi, dan layanan kesehatan mental yang benar-benar mudah diakses, supaya anak muda tidak harus curhat sendirian ke mesin.